Bagaimana kabar kalian selama lockdown ini? Gabut atau malah banyak tugas? Ya kalau banyak tugas berarti kita sama. Oke, ngomongin soal lockdown itu adalah upaya pemerintah dalam pencegahan COVID-19 yang menyebar. Vietnam adalah salah satu contoh negara yang terpapar COVID ini. Namun sekarang kabarnya telah terbebas. Ingin tahu bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan COVID di Vietnam? Mari kita lanjut. Vietnam adalah sebuah negara yang bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Vietnam berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Vietnam dipimpin oleh pemerintahan kesatuan Marxis-Leninis dalam satu partai sosialis republik. Sekretaris Jenderal partainya adalah Nguyen Phu Trong dengan presidennya adalah Nguyen Phu Trong, sedangkan wakil presidennya adalah Dang Thi Ngoc Thien. Lalu perdana menterinya adalah Nguyen Xuan Phuc, kemudian ketua majelis nasionalnya adalah Nguyen Thi Kim Ngan, dan ketua legislatif adalah Quoc Hai. Vietnam, negara berpendudukan 96 juta orang, dengan sumber daya terbatas berhasil mengendalikan virus corona di mana banyak negara kaya dan lebih maju tidak dapat melawan virus ini. Pemerintah Vietnam secara resmi melaporkan 270 kasus yang relatif kecil dan 0 kematian. Angka ini memberikan Vietnam kesempatan untuk menghidupkan kembali ekonominya jauh lebih cepat daripada negara-negara lain. Menurut Dewi 2017, pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Itu bisa terjadi jika kita pertimbangkan angka ini secara seksama. Satu hal terlihat jelas. Sejauh ini Vietnam telah melakukan pekerjaan yang baik dalam memerangi penyebaran virus corona yang baru ini. Ketika pertama kali mendapatkan berita tentang pandemi global COVID-19, besoknya mereka langsung mengambil kebijakan dengan menutup sekolah dan melakukan social distancing. Menurut Ramdhani 2017, kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak aktor-aktor sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Pemerintah Vietnam langsung mengarantina semua orang Cina dan Korea Selatan yang datang ke sana, bahkan untuk orang Vietnam yang baru kembali dari Amerika dan Eropa. Selama di karantina, semua orang diperlakukan dengan baik dan manusiawi tanpa memandang berbagai jenis perbedaan. Ada juga penyediaan barang-barang kesehatan dan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Pada perayaan Tahun Baru Tet atau Tahun Baru Vietnam akhir Januari lalu, pemerintah Vietnam telah mendeklarasikan perang melawan virus corona. Meskipun wabah pada waktu itu masih terbatas di Cina, dalam pertemuan Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc saat itu mengatakan bahwa tidak lama lagi virus COVID-19 akan sampai ke Vietnam. Bertindak lebih awal, namun suksesnya perang tersebut sebenarnya tergantung pada banyaknya dana dari pemerintah dan kuatnya sistem kesehatan masyarakat. Dua hal ini tidak dimiliki oleh Vietnam. Vietnam tidak punya kapasitas untuk melakukan tindakan ala Korea Selatan dalam melawan virus corona. Korea Selatan telah melakukan 350.000 tes, sedangkan sistem kesehatan di Vietnam sangatlah terbatas. Nguyen Thanh Phong, wali kota Ho Chi Minh City, kota metropolitan yang menjadi tempat tinggal 8 juta penduduk, mengatakan bahwa rumah sakit di kota ini hanya memiliki total 900 unit perawatan intensif. Jadi jika epidemi melanda kota-kota, para petugas medis akan sangat kewalahan. Untuk melakukan perlawanan terhadap virus corona, Vietnam kemudian memberlakukan kebijakan karantina yang ketat dan melakukan penelusuran lengkap terhadap semua orang yang berkontak dengan virus ini. Langkah-langkah ini dilaksanakan jauh lebih awal daripada di Cina. Negara-negara seperti Jerman akhirnya mengidentifikasikan orang-orang yang positif COVID-19 dan orang-orang yang kontak langsung dengan pasien tersebut. Sedangkan negara-negara seperti Vietnam, mereka melakukan investigasi pada tingkat 2, 3, dan 4, lalu menempatkannya pada level di bawah
itu pemerintah Vietnam juga terang-terangan terkait kasus COVID-19 ini, dan pembeberan informasi tersebut disebarkan melalui laman pemerintahan resmi dan dari online seperti SMS. Pemerintahan Vietnam juga menciptakan aplikasi mobile untuk menginvestigasi COVID-19 di Vietnam. Aplikasi tersebut bernama nCoV. Selain membuat aplikasi mobile, pemerintah Vietnam juga telah menutup sejumlah sekolah dan universitas semenjak bulan Februari. Dalam pertarungan Vietnam melawan coronavirus ini nampaknya akan segera berakhir, karena sampai detik ini korban yang berjatuhan terus berkurang, bahkan sudah negatif dinyatakan tidak ada korban yang bertambah untuk terjangkit virus corona itu sendiri. Negara yang berbatasan dengan Cina ini sempat diklaim sebagai negara penyebaran COVID-19. Tetapi dengan tindakannya sekarang, negara Vietnam sendiri sudah banyak menerima pujian dalam mengatasi masalah COVID-19 ini, dan penerbangan domestik di Vietnam sudah dibuka. Oke, saya lanjut ya. Para pakar kesehatan masyarakat mengatakan Vietnam berhasil karena melakukan langkah-langkah awal dan tegas untuk membatasi perjalanan masuk, menempatkan puluhan ribu orang ke karantina, dan dengan cepat meningkatkan penggunaan tes dan sistem untuk melacak orang-orang yang mungkin telah terpapar virus. Seorang pengusaha Vietnam bernama Phan Phuoc Viet mendapatkan panggilan pejabat pemerintah pada akhir Januari, tepat setelah tahun baru Imlek. Saat itu Vietnam telah mendeteksi 2 kasus pertama dari virus corona baru beberapa hari sebelumnya. Dan pemerintah telah menghubungi perusahaan-perusahaan dengan pengalaman tes medis untuk bantuan darurat. Vietnam diminta pemerintah agar perusahaannya menyediakan alat tes virus corona secepat dan sebanyak mungkin. Vietnam juga menambah jumlah laboratorium yang dapat menguji COVID-19 dari 3 pada awal wabah pada Januari menjadi 112 pada April. Pada hari Rabu, 213.743 tes telah dilakukan di Vietnam, yang 270 diantaranya positif menurut data Kementerian Kesehatan. Vietnam telah dibantu kata para ahli dengan kombinasi kepemimpinan tersentralisasi dan ekonomi pasar terbuka dan populasi dengan memori epidemi sebelumnya yang siap bekerja sama. Menurut Hartanto 2016, kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi atau membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya dan demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Lalu, apa saja strategi agresif Vietnam untuk mengendalikan virus corona dengan cepat? Si masalah alat tes corona dan tutup perbatasan. Pada akhir Februari, ketika Presiden AS Donald Trump masih meremehkan bahaya virus corona, Viet dan rekan-rekannya mulai mencari komponen penting yang diperlukan untuk memproduksi masalah alat tes COVID-19 dari Amerika Serikat dan Jerman. Dikutip dari Reuters 30 April 2020, para peneliti di Universitas Kedokteran Militer milik pemerintah Vietnam bekerja sama dengan Viet Accord telah merancang alat uji, dan pemerintah menyerahkan lisensi kepada perusahaan swasta untuk memproduksi secara massal alat tersebut. Viet mengatakan alat tes perusahaannya yang dapat melakukan beberapa tes sekarang telah menyediakan 250.000 tes di Vietnam dan telah mengekspor alat tes dengan kapasitas untuk 20.000 tes. Pada 23 Januari, Vietnam menangguhkan penerbangan menuju dan dari ke kota Wuhan di Cina, di mana wabah itu dimulai. Segera setelah menemukan 2 kasus pertamanya, Vietnam bertindak cepat, meskipun WHO pada saat itu hanya memberi saran terhadap pembatasan perjalanan. Seminggu setelah itu, Vietnam secara efektif menutup perbatasan 1.400 km dengan Cina untuk semua bidang kecuali perdagangan penting. Pada pertengahan Maret, Vietnam membuat pemakaian masker wajib di tempat-tempat umum secara nasional, jauh lebih dulu di sebagian besar negara lain, dan tidak mengindahkan nasihat WHO bahwa hanya orang-orang dengan gejala yang harus memakainya. Beberapa pabrik garmen Vietnam beralih membuat masker bedah dan kain untuk memenuhi permintaan. Karantina massal. Peningkatan tes virus corona di Vietnam berlangsung bersamaan dengan program penelusuran kontak menyeluruh dan karantina puluhan ribu orang. Banyak dari mereka yang pulang ke Vietnam untuk melarikan diri dari wabah tersebut yang telah menyebar di Eropa dan Amerika Serikat. Tes Viet Accord pertama kali digunakan pada 4 Maret, kata Viet. 6 minggu sebelum itu,
Vietnam secara bertahap meningkatkan tes, tetapi jumlah orang dengan virus tetap di bawah 20. Pada minggu kedua Maret, jumlah itu lebih dari 2 kali lipat. Pada awal Maret, pemerintah Vietnam hanya mengetes orang-orang yang berada di karantina saja, apakah mereka positif COVID-19 benar-benar positif atau tidak. Jelas Kementerian Kesehatan. Tetapi pada awal April mereka melakukan tes melebihi jumlah kapasitas dari karantina itu sendiri. Pemerintah langsung melakukan tes dan menguji apakah mereka benar-benar teridentifikasi dan terdeteksi memiliki positif COVID-19. Banyak tes yang dilakukan untuk orang-orang yang tidak terpapar COVID-19 juga untuk memastikan apakah orang itu benar-benar negatif dari COVID-19. Tampaknya upaya Vietnam dalam mengetes virus ini ada pada diri rakyat Vietnam sendiri tidak terhambat dengan adanya pemberhentian Menteri Kesehatan pada bulan November lalu. Pejabat sementara kesehatan atau wakil menteri dan seorang pejabat partai komunis yang tidak memiliki background sama sekali tentang kesehatan sekarang menjadi pahlawan untuk Vietnam karena jasanya yang telah mengetuai pengetesan coronavirus di Vietnam. Saya lanjutkan. Todd Pollack adalah seorang spesialis penyakit menular yang berbasis di Hanoi asal Harvard Medical School, mengatakan bahwa kurang dari 10% orang yang dites positif virus di Vietnam berusia lebih dari 60 tahun adalah kelompok yang paling mungkin meninggal akibat COVID-19 ini. Angka fatalitas kasus di Korea Selatan sekitar 2%, sebagian karena mereka menguji begitu luas, kata Pollack. Jika kita menerapkan angka itu ke jumlah kasus Vietnam yang dikonfirmasi dan mempertimbangkan faktor-faktor lain ini, kita dapat memahami bagaimana mereka menghindari kematian sejauh ini. Rutika Kupali, seorang dokter penyakit menular dan peneliti biosecurity di Johns Hopkins Center for Health Security, mengatakan tidak ada cara untuk mengetahui keberhasilan penanganan virus secara pasti. Tetapi Rutika mengatakan Vietnam telah melakukan pekerjaan yang bagus dengan merespons cepat. Mereka mengendalikan virus corona sejak dini, disertai tes corona massal dan mengisolasi serta mengkarantina orang-orang. Semua pasien lanjutnya dipantau secara ketat di fasilitas kesehatan dan diberikan perawatan medis yang baik. Pollack mengatakan perbandingan yang baik dengan Vietnam adalah Korea Selatan, negara lain yang berhasil meluncurkan program pengujian besar dan menjaga kematian relatif rendah. Inti dari seluruh keberhasilan upaya perlawanan Vietnam terhadap pandemi global COVID-19 adalah rakyatnya yang mau diatur oleh pemerintahnya. Karena kepemimpinan komunisme yang bercirikan satu komando dan satu tujuan. Sehingga rakyatnya justru lebih mudah diatur dalam situasi gawat darurat dan kondisi kritis. Selain itu, di sosial masyarakat yang berhargai sosial kultur timur, komunitas serta mau dan mampu bergotong royong. Oke, jadi begitu teman-teman cara pemerintahan Vietnam menangani corona di negara mereka. Dan diharapkan di Indonesia juga dapat diberlakukan hal tersebut. Apalagi di Indonesia sudah mencapai 10.000 kasus positif. Sekian video dari kami, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.